Nikita Mirzani, artis kontroversial yang kerap terlibat dalam berbagai kasus hukum, kembali menjadi sorotan setelah kasus anaknya. Dan saat ini akhirnya Fadel Bajideh memenuhi panggilan polisi terkait kasus yang melibatkan dirinya. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengungkapkan pesan mendalam dari Nikita kepada Fadel Bajideh yang menjadi perhatian publik. Niki memang lagi di luar negeri sama anaknya, karena ini persoalan hukum ya dipercayakan kepada saya. Jadi Nikinya ada di luar negeri liburan, lagi merayakan ulang tahun atau milad anaknya. Jadi ya udah abang aja yang hadir, kalau memang perlu hadir. Saya bilang enggak, saya mau nemenin si Edwin aja karena Edwin ingin datang ke sini. Seperti itu. Yang lain-lain ya nggak ada relevansinya saya mau jawab. Kenapa? Kehadiran itu kewajiban, bukan prestasi. Kewajiban harus hadir menurut hukum. Seseorang dipanggil harus hadir. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak akan mempersoalkan itu. Jadi silakan ikutin aja prosesnya, karena hukumnya ini bukti-buktinya semuanya sudah ada di penyidik. Tapi dari tanggapan Kaniki sendiri akan kehadiran dari Fadel hari ini gimana tuh, Bang? Enggak, dia lagi di luar negeri. Dia di WA aja, aku baru landing Bang, gitu aja. Tapi saya nggak kasih tahu dia di mana, dia ada di luar negeri, dia sama anak-anaknya liburan. Nah, selanjutnya ya diserahin ke saya. Kalau memang ada Edwin, kakaknya hadir, ya udah suruh nemenin aja sama dia. Dan gitu aja pesannya. Tapi akan ada pertemuan nggak sih Bang? Maksudnya Udah mimpi itu, kalau mimpi yang lain aja. Kan banyak kita mohon mimpi, tapi ini mimpi yang sudah mustahil. Jadi gini, kan selalu berbicara restoratif justice, itu peraturan Kapolri. Seingat saya nomor 8 kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya, lupa saya. Di dalam peraturan tersebut yang paling penting itu mengembalikan dalam keadaan semula korban. Bagaimana caranya? Makanya saya bilang ini bukan kasus penipuan, bukan kasus harta benda di mana kalau orang dilaporkan melakukan penipuan misalnya 5 miliar. Ya dalam proses, oke, saya mengembalikan itu, keadaannya menjadi keadaan semula, kembali menjadi keadaan semula karena uangnya udah kembali. Dalam perkara ini saya mau bertanya dengan Anda, ini perkara apa? Ini jelas perkara dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Pasalnya ada, ancamannya ada, maksimal 15 tahun. Jadi jangan bermimpi dalam persoalan ini untuk bertemu dengan Nikita Mirzani, membahas, menyelesaikan persoalan ini di luar hukum. Mustahil. Tadi juga dari pihak Bang Rasman sendiri mempermasalahkan katanya kalau selama 2 tahun NM sendiri Kaniki sendiri tidak menelantarkan Laura, dan sama itu selama 2 tahun itu pihak keluarga Fadel lah yang merawat dan pokoknya menjaga Laura di situ gitu. Itu gimana tuh Bang? Polresnya di sebelah sana. Ya, yang dibahas persoalan perlindungan anak, dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Itu masalahnya ada di sana, prosesnya di sana. Nah, fokus saja di situ. Ngapain sih susah-susah? Kalau misalnya ada seseorang, saya begini, tiba-tiba ada orang nih terima HP saya dirawat, terus sama dia dibanting, ya marah lah saya. Itu namanya merusak. Ya kan? Misalnya ini ketemu nih sama orang dia ada dirawat, saya rawat nih Bang ya, tapi saya habis itu dibanting, diinjak-injak, marah lah saya yang punya HP. Itu logika paling gampang. Persoalannya di Jakarta Selatan, sebelah sana itu kantor polisinya. Anda ke sana saja, bahas, sampaikan, buktikan, gampang kok. Karena ini semuanya udah diperiksa, visumnya sudah ada, bukti-buktinya sudah ada, saksinya semua sudah berbicara. Seperti itu. Tapi dari pihak Fadel sendiri masih merasa dengan PD-nya bilang, oh itu bukti-bukti apa sih segala macam. Kenapa? Dari pihak Fadel sendiri itu kayak masih kayak merasa dirinya pede gitu akan bisa melewati permasalahan ini gitu loh Bang, dengan kan Kaniki sudah punya bukti visum dan segala macam sudah lengkap ya Bang ya dari pihak Abang sendiri. Tapi pihak Bang Rasman sendiri tuh kayak merasa pede, oh ini mah bukti apa segala macam itu, seperti mempertanyakan, seperti menyepelekan kasus ini gitu. Nggak pusing saya dia mau ngomong apa saya. Jadi gini,
Ini biar masyarakat paham hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut KUHP ada 5 alat bukti. Ya, dari 5 alat bukti menurut putusan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan seseorang dalam proses lebih lanjut tersangka itu dibutuhkan minimal 2 alat bukti. Paham ya? Minimal 2 alat bukti. Dari 5 alat bukti ini hanya 2 yang dibutuhkan untuk menentukan seseorang terbukti atau dapat dikenakan sebagai tersangka. Fadel memenuhi panggilan polisi dengan dukungan penuh dari keluarganya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak cobaan, hubungan keluarga Fadel tetap solid. Fahmi juga menyampaikan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak mengubah kasih sayang Nikita terhadap anaknya. Pesan Nikita kepada Fadel menjadi gambaran bagaimana seorang ibu tetap memberikan kasih sayang dan perhatian penuh kepada anaknya, meskipun sedang dihadapkan pada berbagai persoalan hukum dan kehidupan yang kompleks.